Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus di kota Palembang terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU. Tangki minibus diduga telah dimodifikasi. Sindikat pembuatan dokumen palsu di kota Palembang terbongkar. Polisi sita sejumlah dokumen palsu dan peralatan untuk mencetak. Bakso bantal guling di kota Palembang. Selain nama bakso yang unik dan rasanya yang nikmat. Usai polisi memeriksa 7 orang saksi atas kasus terpotongnya jari seorang bayi berusia 7 bulan di kota Palembang, polisi menetapkan perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berinisial DN menjadi tersangka. Sementara pasca operasi kondisi sang bayi semakin membaik. Polisi menetapkan perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berinisial DN menjadi tersangka atas kasus terpotongnya jari seorang anak berusia 7 bulan di kota Palembang. Meski demikian, belum dilakukan penahanan terhadap perawat berinisial DN. Atas perbuatannya, DN terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, penyidik dari Polrestabes Palembang telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan yang menjadi pasien Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Ketujuh orang saksi tersebut terdiri dari keluarga pasien, saksi yang berada di lokasi, dan pihak rumah sakit. Selain memeriksa 7 orang saksi, polisi juga telah mengantongi barang bukti berupa hasil visum korban. Berdasarkan gelar perkara, dilihat daripada alat bukti yang ada, keterangan saksi, kemudian juga dari bukti petunjuk dan bukti surat, kita naikkan dan menetapkan salah satu tersangka DN. Perawat itu ya, lanjut ya. Pasien saat ini masih menjalani perawatan untuk memulihkan kesehatannya. Pihak rumah sakit memastikan akan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien hingga kondisinya pulih. Jadi kami dari direksi sudah menonaktifkan si D per hari yang kejadian. Itu perawat tetap atau gimana, Pak? Perawat tetap. Statusnya. Kasus ini bermula saat sang perawat berinisial DN hendak melepaskan selang infus yang melekat di tangan seorang bayi berusia 7 bulan dengan cara memotongnya menggunakan gunting pada tanggal 3 Februari 2023 lalu. Diduga karena kelalaian sang perawat, gunting tersebut justru mengenai jari sang bayi hingga terputus. Keluarga pasien yang tidak terima lalu melaporkan sang perawat kepada pihak kepolisian. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menyayangkan kelalaian yang dilakukan perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang sehingga mengakibatkan jari kelingking seorang bayi berusia 7 bulan terputus. Seluruh rumah sakit di Palembang diminta membenahi pelayanannya agar kejadian serupa tidak terulang. Wakil Wali Kota Palembang bersama Dinas Kesehatan Kota Palembang menjenguk bayi berusia 7 bulan yang menjadi korban malapraktik, jarinya terputus saat perawat melepas infus. Wakil Wali Kota Palembang mendatangi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Selain bertemu dengan keluarga pasien, Wakil Wali Kota juga bertemu dengan DN, perawat yang mengakibatkan jari sang bayi terpotong. Meski pihak rumah sakit telah bertanggung jawab penuh dan telah memberikan pelayanan prioritas terhadap pasien, namun Wakil Wali Kota menyayangkan kasus ini terjadi. Wakil Wali Kota Palembang meminta seluruh rumah sakit di Kota Palembang segera membenahi pelayanannya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk itu dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang akan memanggil seluruh pimpinan rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Ini cukup membuat pukulan yang cukup keras lah buat seluruh rumah sakit sebenarnya ya. Kali ini memang dialami oleh Rumah Sakit Muhammadiyah, tapi ini bagian dari seluruh rumah sakit ya, dunia kesehatan, bahwa jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Saya tidak kebayang nih kalau misalnya putra-putri kita sampai mengalami seperti itu kan. Dan harapan kami sudah mulai nantinya kita coba perbaiki ya setiap rumah sakit.
Meski sang perawat berinisial DN telah bertemu keluarga korban dan meminta maaf, tetapi tidak membuat kasus hukumnya terhenti. Bahkan pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang saat ini telah menetapkan DN sebagai tersangka. Atas kelalaian yang dilakukan oleh DN terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu gencar mencegah stunting atau gagal tumbuh anak dengan berbagai upaya optimal. Sejumlah fasilitas kesehatan di puskesmas ditambah. Para ibu hamil juga diminta rutin periksa kesehatan janin. Kasus stunting atau gagal tumbuh anak menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Upaya cegah stunting terus digencarkan termasuk memberikan pembinaan serta menyalurkan makanan bergizi terhadap ibu hamil dan menyusui. Selain itu, pemerintah daerah mengoptimalkan 18 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menambah fasilitas kesehatan, termasuk alat ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan dengan USG lebih mudah memantau tumbuh kembang janin saat kehamilan. Pemerintah mengimbau ibu hamil segera memeriksakan kesehatan janin di puskesmas terdekat karena layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pencegahan stunting salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Dan juga ke depan kami berharap kepada Kementerian Kesehatan untuk mendroping 4 buah lagi alat USG karena di Kabupaten Oku ini ada 4 puskesmas PONET, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Ada 4 PONET, jadi saya berharap 4 puskesmas PONET ini memiliki 2 buah USG. Selain puskesmas, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memaksimalkan peran posyandu guna mempercepat penurunan jumlah stunting. Target pada 2024, Kabupaten Ogan Komering Ulu bebas stunting. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantal dan guling yang empuk pasti membuat orang nyaman tidur. Nah, ternyata bantal guling juga membuat orang bisa kenyang. Nah, ada bakso bantal guling di Kota Palembang, empuk dan nikmat. Berikut liputan selengkapnya. Bantal dan guling biasanya digunakan untuk menambah kenyamanan saat beristirahat tidur. Tapi ini justru berbeda, jadi nama makanan. Bakso bantal guling Pak Dimin. Inovasi kuliner mampu menaikkan penjualan karena menjadi salah satu kudapan favorit warga Palembang. Bakso ini dijual di salah satu gerai di daerah Kolonel Haji Burlian, kilometer 7 Palembang. Pemilik gerai bakso bantal guling, yaitu Dimin, menamakan bakso bantal guling karena bentuknya yang menyerupai bantal dan guling. Tekstur bakso bantal guling yang empuk dan renyah menjadikannya disukai banyak warga. Selain nama bakso yang unik, rasanya pun nikmat. Bakso bantal guling dibuat dengan daging sapi yang dibungkus menggunakan kulit pangsit, diisi dengan daging sapi cincang dan campuran cabai. Kemudian digoreng dan disajikan bersama kuah yang menurut Dimin terbuat dari rempah pilihan. Awalnya adalah kita pengen sesuatu yang beda, akhirnya kita buat bentuknya seperti panjang. Karena gulung identik dengan guling, kita isi cabai. Perjalanan waktu ada konsumen yang pengen anaknya juga ikut makan karena pedas dia tidak bisa. Akhirnya muncullah ide berikutnya adalah untuk perpaduan guling tadi dengan bantalnya. Karena di sekitar ini kan kayak heboh bantal guling, bakso bantal guling, katanya enak nih. Karena pertama kali juga kan bentuknya bantal guling ini, makanya mau coba. Uniknya dan rasanya gimana, Mbak? Kalau misalkan uniknya karena ada cabai di dalamnya dan juga nggak pernah ketemu di bakso-bakso lain kan bentukan bantal yang guling, jadi mau coba ya. Untuk rasanya sendiri gimana? Untuk rasanya ini gurih, terus enak dan juga ada pedas-pedasnya. Harga per porsi bakso bantal guling Rp22.000.
Dalam satu hari, tempat bakso ini menghabiskan 6 kg daging sapi untuk 120 porsi bakso bantal gulingnya. Bakso bantal guling bisa dinikmati dengan datang langsung ke gerai atau melalui aplikasi online. Yanor Ihro melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.